Itu Nah, total. Oke, Raptors. Om Mama yang sudah tidak sabar untuk menyaksikan, kita mari menuju ke drafting phase. Sang raksasa dari Malaysia, tuan rumah, mampukah Sir, untuk what's your command? menghadapi Your team is Wolfhammer? banning. Oke, tapi masih dengan Alpha Band dan juga Fanny ternyata ya. Fanny kayaknya jadi prio band juga untuk match apapun itu, no Fanny ya. Setelah beberapa turnamen kita melihat Fanny sempat dilepas, sekarang udah Fanny terblokir terus-terusan. Karena memang untuk early power-nya masih cukup bisa direspect ya, memang agak dikurangi. Tapi energinya dia nih, yang membuat Fanny agak lebih sustain sebenarnya buat team fight. Tanpa Alpha, Hylos ada buat di first pick material untuk Ulfatner. Mereka juga bisa mainin Matilda. Siapa lagi? Gatot Kaca misal Yves. Banyak banget pilihannya, tapi Alpha jelas ini menjadi... Ya kalau Alpha di ban ya berarti akan ada paksaan untuk menggunakan dari assassin jungler yang bakal keluar. Oke, dan sekarang kalau kita melihat juga kalau para pasukan dari tim Arcadia ini, mereka yang menutup ke arah Fanny itu sendiri, padahal itu Sekis Power, sedangkan ke arah Suyul menghindari kontes terhadap netral objektif dan memilih membuka Bruno mungkin saja akan menjadi sebuah jawaban untuk seorang Sunshine. Iya, Bruno ya. Sunshine juga sering pakai Beatrix-nya. Cuman aku penasaran Loyi-nya di ban nggak nih sekarang? Karena Loyi biasanya ada di tangan Rosa nih ya. Dan juga masih lagi power-powernya Loyi bersama dengan Rosa juga. Gak ada Hilda nih, lebih ya mungkin lebih spesifik lagi ya, kita akan melihat assassin jungle ya. Joy kemarin sempat dipergunakan oleh kedua-duanya nih, dari Ulfatner juga dari SRG-nya. Bisa jadi perebutan sebenarnya, bisa diambil nanti di mungkin second or third pick untuk Ulfatner atau mungkin untuk SRG-nya. Ada Matilda masih satu hero yang bisa menyelamatkan dari Yves atau Yves-nya sekalian aja mau di-ban. Chusin juga masih ada. Waduh. Gua banyak banget ini. Kalau gua sih enaknya Zuxin Om. Zuxin aja. Ini Loyi loh bisa loh sih. Ya memang bisa, tapi Zuxin ban biar nggak terlalu. Oh iya. Mereka mau ke Eve ya. Dan hanya satu lagi yang tersisa, dan harusnya sih mereka lepas Bruno ya. Bruno lagi nih. Lepas gak sih? Kalau aku lihat kayaknya. Kayaknya mereka bisa ngelepas Bruno karena kemarin mereka sempat menang gold dari Bruno juga. Betul. Cuman mistakes yang dibuat yang mereka absen satu-satu tuh. Udah mereka kembali ke sana. Bisa sih kalau mau ngelepas Bruno. Lawan Granger lagi pasti. Coach Arcadia nih sedang melakukan instruksi. Dia ngasih saran tuh. Kalau ngepick ini itu dan ternyata betul dilepas Om. Zuxin lebih menjadi target utama dan Sunshine akan coba ditanya apakah Bruno nih menjadi sebuah jawaban dari seorang Sunshine. Ya Bruno kah? Nanti mereka bisa main Loyi kalau mau ambil Brunonya sekarang. Hylos, ada Hylos. Bentar, ini tim juga suka pakai Hylos masalahnya. Aku sih Bruno. Hylos first pick juga bisa. Bruno ya Aku tetap Bruno sih buat Sunshine. Yang ada Bruno ada Hylos. Kemana nih sekarang nih? Karena Hylos juga tebel banget sih sekarang. Betul, Hylos tebel banget. Kayak itu mancing penggunaan flicker mid laner. Menyebalkan. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang Hylos juga nggak bisa terlalu tahan damage cukup banyak. Tapi ternyata Hylos bener Om. Ya, Hylos memang sebagus itu sih Hylos. Ya dia tebel. Memang win rate-nya nggak terlalu besar ya buat Hylos ya. Tapi dia selama timnya punya Hylos, banyak source skill yang dibutuhkan untuk numbangin Hylos lah. Dan itu yang bahaya ya, karena ketika source skill kita udah habis, teman-teman yang lain ya bakal keluar juga nih. Dan ada Bruno kalau mau diambil, ada Loyi juga yang bisa dipakai. Nih takutnya ya Loyi-nya bisa diambil dengan Ulfatner, ini bakal jadi uphill battle buat SRG. Kalau sampai jatuh ke tangan Rosa nih ya. Bruno dulu kah? Tapi kalau misalnya Om Wawa lihat, selain disiplin dari SRG, apa celah yang bisa diamankan dari SRG untuk Ulfatner? Untuk Ulfatner buat menangin dari SRG. Kayaknya menangin di jungle-nya juga sih, punish aja nih. Karena aku ngelihatnya Sekis kadang-kadang cukup berani ya maju-maju sendirian. Nah itu tuh yang bisa dipunish di sana. Bruno, Chow, Loyi kah? Loyi manis. Loyi Joy? Loyi berani gak Joy? Atau Hayabusa dah? Joy sih kalau misalnya itu ya Joy ya. Karena kan petir-petirnya itu lumayan loh membuat dari sosok seorang Innocent ini agak cukup kesulitan. Tapi Loyi kalau misalnya memang... Wah ini udah senyum-senyum apa nih, Valentina atau... Kalau Valentina... Loyi, Hayabusa dan siapa?
Magic is my life. Your team is Ini kita akhirnya ngelihat head to head antara Harit dan juga Bruno. Dari tadi kan Harit sama ini apa? Beatrix. Ya, tapi udah pernah lihat sih sebenarnya buat Harit dengan Bruno ini ketemu di ISF kemarin. Ya. Haritnya menangnya waktu tim fight besar. Oke. Karena zaman Force ini yang ganggu kan, Brunonya itu harus di belakang. Jadi yang Iya. fight itu di depan fighter-fighter. Langsung di depan gitu ya. Nah sekarang kondisinya dari pick ketiga yang sangat menentukan sekali untuk bisa menghentikan permainan dari tim Ulf Hetnar. Joy. Menurut Tapi aku, Joy di atasnya zaman Force susah ya, gak bisa jalan dia. iya, menurut aku sih ambil pick jungler dulu ya. Om. Jungler, Karena ya. ini kalau nggak ditutup loh dua junglernya si siapa? Si Sekis. Sekis. Pilihannya ya masih ada fighter sih kalau mau agak-agak terakhir ya diambil. Where there is light, there are Your also team is shadows. Wah mereka Slowly. berani banget. Mereka deny pick di sini. Ya, Loyi yang diambil ternyata. Mereka berani banget melakukan sedikit kontestasi terhadap draftnya. Oke, kalau Loyi diambil Ben Valentina nih. Ini udah hero-heronya Rosa yang harus dipikirkan sih. Aurora Valentina ada banget nih kalau mau diambil. Tadi aku kira sebenarnya Faramis juga masih oke banget. Itu buat SRG ya. Mereka bisa continuous team fight, bisa ngedinai juga shadow kill. Tapi ada Loyi memang untuk pergerakan dari diversion yang bisa berada di mana-mana dan memancing nanti. Adanya gerakan-gerakan tambahan yang bisa dilakukan juga oleh SRG. Oke, menarik melihat rotasi yang harusnya dimegang oleh para pasukan dari Elveltar kalau mereka bisa take over ke arah Loyi. Tapi kali ini malah hampir sekitar 50% boost bisa dipegang sama SRG. Dan kemungkinan besar kalau mereka punya hero yang ada di boost yang harus nge-camping nih dari tim Elveltar, ini nggak baik menurut aku. Mending dia hindari, mending ambil hero-hero yang bisa ngebuka boost. Gabus ya. Mereka masih bisa tag Dibandingkan juga. nge-camping ya. Ya, mereka masih bisa ada tag nya sih buat dimainin. Atau kalau mau mereka lebih ekstrim lagi sebenarnya ya masih dengan Kaja juga masih bisa dipakai nih. Aku nggak setuju aja sih Om. Kaja no? Aku lebih suka Carmilla. Carmilla ya. Agak susah sih kalau Carmilla nih. Susahnya tuh dia gampang banget ketangkep. Gak bisa ada perlawanan dari Carmilla. Tapi Link. Nih hero-heronya Sekis kayaknya mulai di-respect ya. Joy kah nanti buat last bandnya. Iya, seperti yang aku udah bilang tadi Om dari awal. Kalau misalnya di pick ketiga nggak mainin ke arah apa? Jungle. Pick jungle itu kan banyak yang di ban pasti. Oke, last bandnya. Tadi Aurora udah. Valen nih. Valen bisa untuk copy diversion juga, ada 2 diversion. Dan biasanya ya copy dari IM-nya jauh lebih aktif untuk bisa bergerak juga dengan double dash yang dimiliki dari Valentina yang Arcane Shade-nya dia. Wow. Kalau Rosa nih ya. Yang memang harus dipertimbangkan juga karena Rosa ya pilar dia. Pilar sebab. Wow. Dan dia damage dealer-nya masa. Oh Cici. Cici. Cici di Supaya tidak ke arah backline ya. Kalau Cici di band ada hero terbang kan? Ada Terisla dia. Dia Terisla. Terus juga EXP lainnya Terisla Khalid. Ya kali masih ada sih. Terisla Khalid karena kan suka pakai Terisla dia. Oke. Dan momennya pas. Alien. Yuchong juga udah bisa loh. Yuzong. Ya. Tapi waktu itu momen-momennya dia pakai Terisla bagus sih Om. Dan sekarang kondisinya adalah 2 hero backline kan. Ini udah pasti harus EXP backline. Berarti ini mau ngambil Gatot Kaca dong berarti. Oh setuju SRG. sih. Iya gak sih? Tapi sebelum diambil Gatot Kaca, Sun rises when Di I band give nggak the nih? word. Gak Khalid dia. Ini Gatot Kaca bisa nih. Gatot Kaca enak banget sih ini. Yap, ambil Gatot Kaca ada badan juga ya. Kalau nggak Gatot Kaca mainin ke ini dulu Om. Siapa jungler-nya? Nggak jungler sih. Iya benar sih jungler biar EXP-nya terakhir. Bisa glue juga. Oh ya ada glue ya. Hmm. Lumayan ngebagi juga tuh damage Hayabusa bakal susah ya kalau ada glue. Oh iya langsung nyangkut di bocil-bocilnya. Bocil-bocilnya. Di bulir-bulir jeruk terbaiknya. Bocil. Oke. Pilihannya ya itu tadi. Kalau mau buka sekarang ya bukan sekarang buat EXP. Atau cowoknya mau ke EXP ada romer lain bisa. Ya SRG. I am not the only one bound by Your these team is chains. Popheus. Bukan Gatot Kaca ya, Popheus. So, last 2 pilihan terakhir bagi Ulfetnar sekarang. Mereka butuh untuk hero badan. Kalau masih mau tambahan 1 badan ya Gatot Kaca tadi bisa ya. Meskipun magic damager mereka kan ada 4 ya. Sama kebuka loh ini. Enak Gatot Kacanya. Kita anggap aja teleportation yang dilakukan sama lo ini kayak semacam chip. Oke, jadi enable buat Avatar Guardian ya. Betul, ketika
mereka terbang kemana, mereka standby, setup counternya udah disiapin sama Avatar Guardian. Ya. Rosa mau kemana? Terakhir aku ngelihat dia pakai Parsha juga bisa ya. Seru juga kalau mau Parsha, meskipun agak bahaya ditendang dengan Chow, dilompatin dengan Povius. Ada risiko dikit, Valentina lebih aman sebenarnya. Oke. Nah, mari kita menyaksikan Inner light. langsung menuju ke arah Tigreal dan Farsha. juga ke arah Farsha. Tigreal dan Farsha. Ini Farshanya kalau dia nggak jaga posisi banget sih kelar sih. Ya. Jelas ini high risk memang buat. Ya. Nah, tapi damage-nya mereka bakal terjaga ya. Belum lagi setupnya masih ada Tigreal. Kalau itu gambar panah ke bawah karena memang efek knock up-nya dikurangin 0,2 detik. Tapi Om, aku ngeliat Farsha ini malah bisa menjadi sedikit cikal bakal yang berbahaya untuk tim Ulfhetnar. Ulfhetnar malah ya. Malah dia bahaya karena dia pakai Farsha. Ya. Terlalu banyak crowd control satu, Mhm. terlalu banyak cancellation-nya. Ini kayak Louis-nya aja tuh bisa nge-cancel dia udah. Ya. Defender Estrek udah berhenti. Ya, tapi dengan adanya Feather Attack juga ini gangguannya berarti Detective Fredrin. gak bisa masuk buat Bruno-nya ya. Tapi main safe. Wah, Main safe. Fredrin kembali keluar. udah badannya tiga. Mereka benar-benar mempersiapkan frontliner mereka. Ini dia nih ya. Apakah Parsha akan bisa menembus pertahanan dari Fredrin? Terus juga masih ada Povius. Masih ada Chow yang bisa cancel dia. Banyak hadangan dari Rosa. Detektif Fredrin, apakah sudah siap kali ini Om Awan, Detektif Fredrin? Ya harus siap ya buat detektif Fredrin ya. Untuk bisa menahan nih ya. Damager yang bakal diperlihatkan oleh Ulfhetnar. Karena badan mungkin punya untuk SRG-nya. Tapi secara damage-nya berarti akan bergantung. Single handed ini ada dua sebenarnya. Loyi kalau kena untuk duality-nya nanti. Dan juga Bruno yang pasti. Paling pasti sebenarnya ada di Bruno. Oke, tentunya mari kita menyaksikan raksasa dari Selangor Red Giants. Apakah mereka hanya telat panas ataukah ternyata Golden Route yang mereka lewati ini terlalu berkerikil? Mari kita menyaksikan langsung ke Lane of Death. Wah, ini bakal panas ya sebenarnya. Tapi aku lebih penasaran buat Rosa sih, karena terakhir kali Rosa menggunakan Parsha juga itu sampai rebutan Parsha, sampai ada yang di-ban dan yang direbut juga buat Parshanya dia. So let's see sekarang dari Curse of Crow dari Rosa juga yang hanya akan nge-buying time atau ya ngepok ya, memberikan poking damage untuk Selangor Giants. Di bagian top lane-nya imbang sih pasti. Kalau aku bilangnya sebenarnya untuk laning phase ya antara Bruno dan juga Harit ini hampir mirip. Oke. Hampir sama lah ya. Mungkin yang bedanya nanti buat team fight. Oke, tapi kali ini lihat di depan sana Apex Party 7 akan coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Sekis. Bahkan poking damage yang diberikan dari seorang Rosa ini sangat benar-benar membuat para pasukan dari tim Selangor Giants agak cukup kesulitan. Tapi Tianzi standby, Retribution-nya diambil dan take over. Level 4 Tianzi membuat para pasukan dari tim Selangor Giants kali ini mereka terlalu lepas dari pantauan. Mereka tidak aware kalau TNC bisa melakukan take over. Oh, dapat lagi. Dan bahkan satu buah point kill dengan Shadow Kill. Plus satu buah jungle membuat Sekis tertahan di level 3. TNC mengamuk. Dua prediction menuju ke arah Selangor Giants. Om Wawa dan juga Ranger Mas. Oke. Early pressure yang bagus untuk Ulfhetnar tadi. Mereka berhasil untuk mendapatkan purple buff ngedelay level yang dimiliki oleh Sekis. Dimana nanti di turtle-nya ini kayaknya Sekisnya agak terhambat ya kalau mau menangin untuk duel dari Retribution. Karena dia ada di level 3 nih. Belum masuk ke dalam level yang keempat. Dan Ulfhetnar sudah melaju dengan cukup cepat sebenarnya untuk di early game. Dan masih ya, dengan perebutan untuk turtle yang akan di set up duluan oleh Ulfhetnar. Mereka udah standby di sana, meskipun nggak diambil ya, tapi dijagain aja. Ya, tapi Om lihat ini sangat membuang waktu. Karena pertama, Fredrin ini adalah tipikal yang slow farming, nggak kayak Hayabusa Om. Betul. Mobilitasnya juga cukup sulit dan rendah dibandingkan Hayabusa. Yep. Dan sedangkan Hayabusanya sudah berada di level 6. Ya, Ini kan berat sekali harusnya untuk Fredrin yang berbanding 2 level. Jadi the power of Retribution harusnya Fredrin ini kalah. ya, Di atas kertas. nanti dia bisa masuk lagi kan dengan Coach Shadow-nya. Tapi ini setupnya harusnya lebih rapi sih buat SRG. Oh, di kontes kah? Wah, di kontes ternyata. Oke, di kontes mereka berani. Mereka memaksakan team fight, zoning out udah mulai terjadi. Tapi di depan sana kan ada sosok Shadow Kill yang udah terbuang. Dan Retribution-nya gagal, tapi Rosa save the day for Ulfhetnar. Keuntungan masih dipegang dari Evolution Gaming.
teamfight yang terjadi tidak ada habis-habis yang membuat para pasukan dari Selangor Giants menuju ke arah belakang. Didorong. Tapi lihat, TNZ benar-benar merontokkan frontliner dan bahkan mengusir sosok Sekis dari jungle-nya sendiri. Yap, oh udah 2 kali udah dibiarin pulang ternyata. Terkena poking damage, recall tapi akan dijemput. Washedo akan masuk dan itu dia berhasil memakan ke arah Sekis. Benar-benar mengerikan mengawal permainan dari tim Ulfhetnar. Ya, dan Ulfhetnar mengincar Snowball yang bakal dibawakan dengan mereka sekarang ini. Gold demi gold yang didapatkan meskipun tadi purple buff batal untuk diambil oleh Ulfhetnar. Tapi mereka menang untuk duel lebih duel. Dan lagi-lagi ada korban yang jatuh. SRG tertinggal terlalu jauh. Dan bahkan kalau misalnya tiba-tiba Hayabusanya mainin Skypiercer, ini bahaya sih Om. Tapi TNC memang pemain yang beli Skypiercer. Item kedua. Iya makanya. Item itu kedua dia. Skypiercer. Tapi kalau kayak gini kondisinya wajar. Karena lihat, dengan adanya 4 poin kill di menit yang ketiga, bahkan 1 menit per 1 poin kill, kalau kita bandingkan sebagai rata-ratanya, ini udah cukup membuat Hayabusanya menjadi yang prematur. Cepat jadi ya buat Hayabusanya juga. Dan Ulfhetnar mereka udah menang jauh dari sisi laning mid. Di EXP mungkin agak rata. Tapi di bagian topnya ini bahaya banget. Wah, Wow, lagi-lagi flicker trigger yang dilakukan oleh sosok dari seorang Stromy berhasil dipancing dengan adanya Feather Strike dan juga ada Coach Shadow dari seorang TNZ. Dan ini kerugian sekali. Lagi-lagi Lui tanpa adanya flicker. Yep, Muncul batang hidungnya sekali aja. ada Hayabusa di sampingnya. Kelar sudah. Yap, itu dia. Kekuatan dari Hayabusa yang memang bisa mengganggu ya untuk semua mid laner yang ada juga. Belum lagi dibantu dengan burst damage yang diberikan dari Parsha tadi. Sunshine, Starlium Sight, Rosa punya Glowing One. Tinggal menunggu TNZ apakah akan ada Skypiercer nanti yang dibeli dengan dia juga. Dan masih saling poking juga. Turtle yang kedua sudah mulai spawn. Setupnya jelas akan lebih mudah untuk Ulfhetnar sekarang melihat level dari TNZ yang sangat jauh sih. 3 level difference yang terjadi. Sangat jauh. Nih, ini jarang-jarang loh. Kita lihat Sekis yang terpressure ya. Sekis yang nggak dapetin early buff itu menurutku penting banget sih early buff level di menit-menit awal. Karena level yang difference-nya ada 2 level difference tadi kan untuk adu retribution. Wow, ini mereka lagi coba untuk nge-gate dengan adanya teamfight terlebih dahulu. Tapi Yums di depan sana mencoba di-cancel oleh Apex 47. Zoning out pun terjadi. Sekis terlihat positioning di arah belakang para pasukan dari tim Selangor Giants mencoba melakukan take over, mencari di mana TNC berada. Namun dengan shadow kill di depan sana dan retribution-nya gagal. Dan di sini Sekis mencoba untuk mulai kembali membalikan keadaan para pasukan dari tim Ulfhetnar. Mereka coba untuk mundur mendadak. Press for nothing. Tapi nampaknya Keram tidak akan tinggal diam dan tidak akan melepaskan Apex 47. Retribution yang gagal. Dan bahkan di depan sana Yums, Duel of Dragon yang menuju ke arah yang salah. Kalau mungkin Duel of Dragon yang ke arah depan, itu menjadi poin kill yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim Selangor Giants. Tapi dibalik itu semua, Sunshine is coming. Tapi tidak bisa terlalu lama dan dibalikan dengan sangat cepat keuntungan yang dimiliki dari tim Ulfhetnar. Hingga tersisa 900 gold saja. Wah, itu satu tabrakan yang indah dari Selangor Giants ya. Mereka sadar mereka punya badan dan mereka harus melawan juga. Akhirnya Bruno-nya join team fight tadi. Itu datang. Iya, Innocent yang datang yang dari belakang bisa mensupport damage juga dan akhirnya mengejar ketertinggalan gold yang tadinya tercipta. Dan pelan dan pasti di sini sudah mulai terkumpulkan juga ya gold-gold yang dibutuhkan oleh SRG. Second item langsung ke Melvigan, melihat Berserker kayaknya bisa di skip dulu nih. Mereka butuh jarak selama gak terganggu sama sekali untuk Innocent. Akan sehat-sehat aja untuk Innocent bisa melepaskan damage dari belakang. Dan apakah ini bisa masuk sekarang nih? Mereka membalaskan kembali dendam. Lihat dengan zaman Forces sudah di pop up terlalu dini nampaknya. Perpasukan dari tim Selangor Giants mereka mencoba untuk fokus mendapatkan turret. Lihat, staking terus. Ya, dan ini 2 bola loh. Ya, masalahnya itu di luar range-nya turret. Iya, dan itu 2 bola ya. Kalau misalnya kayak tadi, ini juga harus 2 bola karena kita lihat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka dengan staking yang full, haritnya masuk sekali aja, nggak butuh pakai si Halberd, itu meledak shield. Oke. Dan Sekis juga ini akan menjadi badan nih buat teman-teman yang lainnya. Meskipun TNC menang 2 level seperti yang kita lihat, tapi TNC juga dia butuh setup di bagian belakangnya. Level 12 untuk TNC sebentar lagi ini bakal bagus juga sebenarnya untuk level 12 Shadow Kill yang akan cukup cepat ya. Tapi untuk tim fight-nya Rosa tadi kita lihat, dia bisa dikejar dengan Povius. Jadi masih ada Keram yang sebenarnya bisa pegangin buat ke Rosanya biar nggak bisa kabur. Wah, ini kayaknya agak terlalu membuka badan untuk TNC yang aku lihat di sini. Dia membuka turtle terlebih dahulu dan itu nggak baik banget untuk tim Ulfhetnar. Karena harusnya yang ngebuka badan adalah Sekisol sebagai jungle tank.
Dengan Apex 47, lihat Nah, Apex Apex. yang sakit, gak bisa dibendung. Sekali lagi dapatkan implosion for nothing. Tidak ada yang mendapatkan apapun. Mundur ke arah belakang, Saman Force telah dikeluarkan, tapi Sekis menahan pada depan sana dan berhasil mendapatkan satu momen kill lagi atas Alien. Double kill dapatkan oleh sosok seorang Innocent tanpa ada yang bisa dibendung. Dan membuat para pasukan yang selang oleh Giants dan out of nowhere Stormy. Dia tidak membiarkan Sunset pulang dengan tenang. Wow, ini berarti untuk keunggulannya udah habis ya sekarang ya. Wah, habis sudah. Habis semuanya terkikis habis karena kehadiran dari Bruno tadi. Innocent yang tidak tersentuh, tidak terbendung juga. Setelah punya melting gun, dia join tim fight-nya, dia bisa ngedeliver damage dari belakang dan di cover dengan ya damage tipis lah dari teman-teman yang lain juga. Dan berarti hilang sudah. 3.000 jadi 0 dan bahkan shifting ke SRG sekarang. Tuan rumah nih, penuh banget tuh. Iya, inilah sang raksasa tentunya dari tuan rumah Malaysia kita, Selangor Red Giants benar-benar sampai duduk di depan ya. Yap. Dan jangan lupa buat kalian semua yang para sobat Mobile Legends pecinta Indonesia yang mau nonton ke Malaysia juga, karena banyak juga loh yang mau ke sana. Ya betul sih. Ya, Ya, tapi ditunggu supportnya ya. aku ngeliat item secondnya tadi buat Kenzie, Melvic Roar ternyata. Malah Victor. Ya bukan Sky Pierce berarti enggak. Udah drop soalnya powernya Om. Ya udah Udah nggak bisa dapetin poin kill lagi kalau dia memaksakan, dan itu malah berbahaya untuk dirinya. Kalau tadi kondisinya mereka dapat 4 poin kill dan masih snowballing, oke. Karena itu worth it menurut aku. Tapi sekarang udah nggak bisa, dan lihat dipaksakan depan sana, Sekis harus coba dimakan, Shadow kill. Berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Sekis. Tapi selang Red Giants mereka masih memiliki Stormy dan Lord yang bergerak di arah bottom lane tanpa ada pengawalan sedikit pun, dan Innocent benar-benar 1 kali gebok setengah darah. wah, 2 kali gebok itu bisa menumbangkan Rosa total. sakit banget ya. Dia bisa di follow shot juga. Tapi tadi Sekis lagi-lagi dia masuk sendirian, terpunish juga sendirian. Gak ada pertukaran berarti tadi meskipun bisa dapetin ya tarat demi tarat. Tapi Selangor Giants mereka tidak terlalu maksimal dengan pengambilan Lord yang sudah mereka dapatkan sekarang. Dan akhirnya ya Ulfutnar pun sebenarnya masih punya chance lagi-lagi di sini untuk bisa kebalikin. Masih ada Shadow Kill, masih ada juga Implosion yang bisa dimainkan dengan Alien. Dan yang terpenting adalah Rosa dengan Feather Extract-nya dia. Kalau sampai bisa hit ke Innocent 1 kali saja, ini udah cukup bisa mengubah jalannya permainan sih. Tapi so far sih Innocent memang bagus banget sih positioningnya. Iya, dia jauh di belakang. Dia nggak sembarangan untuk nge-move aksi tambahan Om. Dia juga save trigger disiplinnya bagus. Dan dia targetingnya sih Om. Yang aku suka dari Innocent tuh targetingnya sih. Targeting pas ya kalau buat Targetingnya bener. Kayak tadi tuh, dia coba poking sekali Rosanya. Kalau nggak dapet ya udah depannya aja. Kayak- Tetap staking. ya, Alien juga tendang aja kan. Iya. Tuh bolanya juga tetap staking Om gitu loh. Waduh ini sakit banget nih bolanya. Wah, ini bolanya udah nggak bisa dibendung lagi. Dan bakal lihat Apex 47 meledak. Gebokan dari Innocent, Sutota kembali lagi menyelesaikan romer dari Ulfhatnar. Dan lihat, belum ada yang berani masuk sama sekali. Sekalipun dengan ada Coach Shadow di depan sana, itu malah menjadi petaka kalau ditumbang. Tapi Yap. melihat Stormy berjalan menuju ke arah tengah bersama dengan Innocent, apakah target utama mereka menuju ke arah turret? Ya masih di slow ya. Glorious Pathway memang langsung dibuka juga nih untuk mencegah adanya tabrakan yang dilakukan oleh SRG tadi. Jadi ada sedikit cancellation juga untuk SRG-nya. Dan sepertinya kita akan menuju nih langsung ke Lord yang akan spawn sebentar lagi. Belum enhanced Lord. Belum. Ini harusnya akan ditunggu sih. Kayak rugi banget kalau mereka harus ambil Lord yang sekarang. Ya mereka itu juga akan bakal ganggu sih Om. Oh ada Skypierce ternyata ya. Second item Skypierce bener sih pasti. Ya, mereka akan ganggu. Tapi kalau menurut aku Skypicer ini udah nggak terlalu ini sih. Ya tapi itu second itemnya dia bukan third item. Third Iya. item yang Melvic Roar tadi. Menurut aku nggak worth it sih Om. Kenapa aku bilang nggak worth it? Tapi lihat di depan sana Yums. Coba untuk mengganggu pergerakan dari Apex 47. Set Apex sih Belum ada The Way of Dragon yang dikeluarkan karena Yums ini target utama dia adalah yang di belakang sana ataupun TNZ. Target utamanya. Ya, tapi Apex selalu sih kayak dia butuh cepet juga. Dia bisa terlalu lama nahan semua damage-nya karena dia lebih bocor kalau terima damage dari Bruno. Buset. Nah, ini. Damage-nya benar-benar sakit banget, udah nggak bisa dibendung. Tapi lihat Apex 47. Kali ini kondisinya agak cukup berbahaya. Melihat adanya lot seperempat darah dan bahkan dibalikan kembali Implosion! What a retribution from TNC! Kembalikan dari Selangor Red Giants, tapi mereka harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa dibendung dari sosok seorang Innocent. Lihat The Way of Dragon-nya menuju ke arah yang tepat dan bahkan berhasil mendapatkan shutdown. Tidak ada yang bisa membendung para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka masih kokoh dengan 5 orang raksasa dari Selangor.
berhasil menumbangkan 3 player dari tim Ulfhetnar. Ya, tapi ada Rosa di sini yang bisa mengusir semuanya ke belakang kembali. Jadi agak sedikit bisa nge-buying time untuk Ulfhetnar-nya. Tapi harga mahal jelas ya. 4 watt kena tendang. Sutota! Gebokan Innocent memang tidak pernah ada lawannya untuk di game kali ini. Bahkan Apex 47, kalau dia maju ke depan, malah hidupnya dia akan menjadi sebuah darah tambahan untuk seorang Innocent. Lihat lifesteal-nya, malah yang berkuasa adalah Innocent, Om Wawa. Oh iya, benar. Udah mengejar Shadow Kill. Nope. Akan ditahan dulu dengan TNZ ya. Nice retribution memang didapatkan dengan TNZ, tapi Selangor Giants tidak akan membiarkan adanya keunggulan yang bisa didapatkan oleh Ulfhetnar juga. Tertahan meskipun mendapatkan Lord tadi, bahkan nggak sempat ya untuk keluar lebih jauh dari base. Implosion telah dikeluarkan, tapi nampaknya dari Stromy Tour and Travel masih berhasil membuat dirinya pulang. Ya, aduh, top lane nggak rapi nih untuk Ulfhetnar. Harus ada satu yang pulang, nge-clear lane bagian top, dan TNC akan kembali dulu ya. Tuh, nge-clear lane-nya bentar aja. Waduh, Sekis masuk ke dalam rumput. Kumar tapi ternyata Yus depan sana. 2 F3 akan menuju ke Rosa untuk seorang Rosa. Tebar following up damage. One last hit. Berhasil dimakan oleh seorang Sekis. Dan Sutota from Innocent berhasil mendapatkan double kill. Kembali tersisa 3 orang. Udah hilang. Hanya 2 saja. Apex 47 gak akan mampu mempertahankan base dari tim Ulfhetnar harusnya. Lihat, fokus ke arah base. Gebokan dari Innocent. Sutota damage-nya tidak bisa dibendung. Seperempat darah terakhir. Base-nya pecah. 1 gerobak. 2 yang tengah diplocan dengan Shadow Kill. Belum bisa menghentikan pergerakan dari para pasukan dari tim Selangor Giants. Bahkan Apex 47 yang tumbang. Dan ini dia, ini bencana. Selangor Giants mengamuk dan berhasil menumbangkan Ulfhetnar. Wow. Cukup tipis sebenarnya karena di early game-nya sempat dipegang oleh Ulfhetnar. Tapi apa daya? Mereka kelolosan ketika Bruno sudah memiliki Melvic Gun, second item yang langsung dibuat setelah Husklow. Dan juga, ya itu dia, Innocent yang langsung join team fight-nya dan akhirnya semuanya ngegulung dari sana. Ulfhetnar kehilangan pegangan mereka, tiba-tiba lost control juga. Dan semuanya dipegang oleh SRG setelah itu. Kita tidak melihat adanya perlawanan lagi yang bisa diberikan oleh Ulfhetnar dan mereka harus jatuh ke bracket 02. Jauh sekali tadi, sebenarnya advantage sudah bagus banget ya, karena dari jungle-nya sendiri beda 3 level. Yes, dari awal juga udah jauh banget, tapi sempet-sempetnya dari Selangor Giants balikin keadaan yang sebenarnya itu hampir sulit banget dia dapatkan. Keberanian mereka melakukan kontes dan retribution yang sangat tepat dari Sekis langsung nge-snowball apa yang mereka miliki. Ketika mereka sudah dapetin hal tersebut, jungle-nya mereka seradak seruduk. Mereka amankan jungle-nya, mereka tekan nafasnya, shutdown yang terjadi itu dari 3.000, 4.000 gold langsung ke kiki semua. Sat, sampai akhir sisa 1.000 aja dan bahkan semua diungguli oleh Selangor Giants. Ya berarti dari 5 kali Bruno 4 kali menang nih ya hari 4 kali ini. menang. Ada tim lagi kalah dari Bruno nih. Hari-hari Bruno. Hari-hari Bruno meta, hari-hari malah Vigan. Tapi Vigan meledak loh si Harit ya. itu Haritnya juga cuman kayak tadi dia bisa nyicil kan. Bruno udah tinggal half. Ditendang sekali balik lagi darahnya. Full. Balik lagi lah penuh lagi. Lah penuh lagi, full lagi. Wah itu berat banget sih nampaknya. Dan mereka juga nggak punya jawaban atas Bruno tersebut. Ya kayak memang range-nya jauh banget ya. Jadi kalau Apex 47 tadi mau set up, dia itu harus jalan dulu. Lagi posisi jalan, kita udah lihat dia sudah sekarat. Udah digebok. Dia balik badan, udah tambah lepas lagi dia. Dan flickernya kebanyakan ya buat defensif. Implosinya juga banyaknya sia-sia karena memang nggak bakal kuat nahan damage yang diberikan oleh sosok dari Bruno. Stacking yang dia dapetin dari Apex 47 malah membuat buah si malakama untuk Ulfhetnar. Malah gebokan selanjutnya untuk core-core mereka udah full. Jadi kita bakal langsung lihat interview terlebih dahulu, langsung menuju ke arah Malaysia. And guys, there you have it. The Swiss stage is heating up as one more homegrown heroes takes their first win. First of all, Stormy, congratulations. That was an intense game. I could see everybody here at the arena. They were shaking, they were screaming. I could even hear the staff shouting. But Stormy, how are you feeling? How's everything like? We're happy that we won today, so very grateful today.
Okay, now Stormy, before we continue on talking about today, let's talk a bit about yesterday. I feel like the opening matches of the Swiss stage came as a shock to a lot of people when you guys lost against S2G. Maybe you can share with us what really happened. Was it the nervousness? You guys weren't ready, underprepared? What happened? I think there's just some minor mistakes behind the game yesterday. So I think it's just our mistakes. So kita orang just try to fix it today, and alhamdulillah. Yeah. So, if you feel like the mistakes were fixed today, how did you guys manage to fix it? What discussion did you guys have last night? Did you guys stay up really late? What was going on with Selangor Red Giants last night? After we lost yesterday, we straight up go to stream, and the coaches stay up until 4 a.m. Wow, Oh, yeah. 4 a.m. Okay, amazing. Now, as we all know, Ulfednar had met you guys in MSC 2024, and they are still yet to get a win against the Selangor Red Giants. Now, Stormy, with this, how did you guys react when you guys saw the matchup last night? It's quite surprising because we fight them again 2 times already, right? Yes. So yeah, terkejut lah. So, you guys were shocked. Were you expecting this win, though? 50-50. 50-50. Okay, Stormy, earlier on just now when I talked to Zorn when Vamos won, I asked him if he felt nervous or pressured playing in Malaysia. And I also saw content that you guys did with MPL MY or MLBB Esports in which you guys preferred international tournaments or playing outside of the country compared to playing in Malaysia. Why is that so? Do you feel like the pressure is higher when you're playing in your home country? No, we don't feel nervous at all. I think it's just an opinion, so yeah. I see. Okay, do you love the crowd in Malaysia? Yeah, of course. So, Stormy, last question. What do you have to say to the fans who came down for 2 days, supported Selangor Red Giants, and maybe you can ask them to continue supporting you guys? To our fans, thanks so much for coming, especially to my mom and my family. It's because they weren't there yesterday, right? So they are here today. So thank you so much for coming. The extra buff with mommy and the sister. Thank you very much, Stormy. Congratulations on that amazing win. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game against Ulfednar. Yes, memang itu yang terjadi ketika kekalahan mereka di pembuka. Tapi apa yang terjadi di Ulfednar ini, karena menurut aku SRG mereka sudah melakukan riset yang cukup banyak. Satu, mereka bounce back dari mentality di saat mereka terkena early pressure itu agak cukup mengagetkan saya loh. Tapi mereka kuat banget sih. Dibilang kayak gitu udah malas main gak sih? Apa? Udah malas main gak sih? Iya, kalau tapi jadi makanya. Tapi mereka bisa comeback dari sana, dari titik sana. Mereka langsung bebet. Langsung Dan itu cepet digas. banget. Cepet banget. Difference lagi 3.000, tapi mereka menang tim fight, mereka lihat, oh ini kita bisa lebih jauh lagi nih. Dan diambil take over turtle terakhir itu tuh. Ya, mereka langsung ambil, mereka gulung semuanya sampai ya udah gak ada nafas lagi buat Ulfednar. Dan yang harusnya nggak bisa digulung Om, karena aku ngelihat dari Fredrin tersebut itu untuk dari segi power farming itu udah kalah sama Hayabusa. betul, dia cari tim fight jadinya. Iya, jadi cari tim fight terus. Dan ternyata Ulfednar ketika dia tertrigger oleh region kita yang suka banget team fight, malah menurunkan daya power apa yang sudah dia miliki. 3.000 gold langsung hilang angus. Yep. Jadi kita langsung melihat dari item build dan juga emblem yang akan dibedah langsung oleh Om Wewe. Oh, let's go. Ini dia buat item-itemnya yang sempat tertinggal dari buat early-nya ya, tapi langsung dibalikan juga. Dia cepet banget dengan satu team fight yang terjadi. Dan bahkan poin kill awalnya diunggulin jauh ya dengan SRG tadi. Innocent yang sangat-sangat bebas sekali itu membuktikan memang kekuatan dari Bruno sendiri. Melvic Gun. Buset dah. Ini item kedua loh, tadi bukan item yang ketiga ya. Jadi nggak perlu Berserker Fury. Dia punya Melvic Gun, dia langsung join team fight-nya. Respect banget Om, dia pakai Rose Gold Meteor. Ya ada RGM juga ya, Rose Gold Meteor yang pakai Windtalker juga ada bahkan di sana. Sedangkan Sunshine tertahannya Starlium, Feather of Heaven, Holy Crystal dah sampai di sana stop. Dan Apex 47 yang sayangnya memang di sini untuk setup dari Implosion sangat-sangat jarang juga kita bisa lihat nih. Karena mau maju juga lagi Implosion bisa kena knockback kan, ada efek cancellation juga yang bisa diberikan dari Bruno, bisa di cancel dengan Yums, bisa ditarik dengan Duality. Terlalu banyak PR untuk Apex 47, jadi yang bisa dipergunakan tadi hanyalah Sacred Hammer juga. Sedangkan Rosa di early udah bagus banget di sini. Pressure dari Ulfednar masuk ya dari early-nya. TNG bisa dapetin Retribution di purple buff. Dapat dari Rosanya juga besar banget tadi untuk di awal-awal ya. Sampai pada akhirnya ketika tim fight kumpul, ini yang jadi PR sekarang ya. Karena untuk tim fight kumpul mereka butuh Haritnya juga buat menyelesaikan item. Tapi Harit belum punya item, sedangkan Bruno kita tahu satu Husklow plus tadi ada Melvic Gun, dia kayaknya udah sehat-sehat aja di belakang dengan full stack dengan volley shot dia. Dan kita akan melihat untuk
emblem yang akan dibuka sebentar lagi ya, itu Skypierce-nya dijual ya dengan TNZ ya, digantikan dengan Endless Battle tadi buat di akhir-akhir. Nah ini dia bentuk emblem setnya sendiri, emblem assassin nih buat buat Innocent ya, bukan Magic Common ya. Jadi ya jelas sangat-sangat berasa nih. Bisa skip tadinya untuk item dari Berserker Fury. Tapi om lihat, walaupun dari sosok Innocent ini dia dominasi banget, tapi dia masih respect dengan ada Tenacity sih. Dia masih bertahan. Dan akhirnya dia pakai sosok ke arah Fatal juga untuk memberikan critical. Early critical dan quantum charge terakhir lah untuk ngejar siapapun itu di depan dia. Ya quantum sih yang bisa menyelamatkan sih, plus ya memang Tenacity untuk bisa survive ya, terutama untuk di early game, sama juga dengan Yums itu ada Tenacity. Sedangkan Tenacity juga sama sih dipakai dengan Sunshine ya. Jadi sebenarnya ya bisa dibilang early game yang didapatkan tapi nggak bisa di convert lagi nih ya untuk dapetin poin kemenangan. Nah, dari objektif Turtle Lord-nya sama nih, bagi satu sama ternyata seri ya. Tapi goldnya ngejar banget SRG. Ya shutdown-nya itu loh yang mahal-mahal om. Shutdown-nya sama point kill. Jadi farmingnya bukan di laning sama bukan di jungle. Ya hero ya. Iya farmingnya farming hero semua itu. Innocent 72.000 damage-nya dia tuh. Buset, 72.000 damage dengan 14 menit ya berarti tinggi team fight-nya. Team fight sama juga dengan Stormy yang secara mendadak juga kan bisa muncul kemanapun juga. Ada diversion buat Stormy tadi. Jadi ya kabar buruknya untuk WLF, mereka harus kehilangan match mereka nih ya. Ya dikarenakan mungkin mereka juga kayak mereka nggak siap nih kalau tiba-tiba diajak team fight di mid game. Bukan di early, bukan di late game ya, tapi di mid game langsung. Kayak masih di menit yang ke-7, tapi kita langsung lihat dulu untuk MVP by GoPay kita. Wah Innocent. Ya, jelas sih Innocent. Iya. Innocent dengan Bruno ya yang dipakai. Dan Bruno yang tetap menjadi maskot untuk hari kedua juga masih di Swiss stage kita dari M6. Man of Nature, Malfigan, lagi-lagi nih senjata Malfigan sangat-sangat cocok ya untuk Bruno ya. Ini tapi menurut aku mencium bobo sebentar lagi akan di ini sih. Di nerf sih. Malfigan. Iya. Tapi ya orang-orang masih pakai Bruno nih. Aku penasaran buat Layla sih sebenarnya. Karena Layla juga dengan Malfigan ya sama jauhnya kan. Bahkan lebih jauh dari Bruno. Gini om, masalahnya gimana cara dia bertahan di early dulu? Nah, itu yang sulit. Itu yang akan kita biarkan pemain-pemain yang memikirkan. Iya. Kita nggak usah mikir sampai sejauh itu. Dan sulitnya mereka gimana caranya untuk bisa bertahan itu sulit. Betul, biasanya protect the queen ya. Iya, protect the queen, dan itu nggak mungkin terjadi ketika jungle-nya sekarang juga masih menjadi prioritas loh. Jungle. Oke, kita langsung lihat highlight terlebih dahulu. Nah, ini highlight yang sebenarnya cukup indah untuk di awal sih. Kalau kalian lihat tadi TNC masuk Cloud Shadow, Retribution, wah itu udah manis banget ya. Tapi ini keunggulan yang didapatkan dengan SRG dimulai dari menit yang kelima. Ini satu tim fight yang mengubah segalanya. Mereka dapat mid turretnya, mereka dapat 3 point kill juga. Dan setelah itu, wah semuanya udah lewat sih. Semuanya langsung dipegang dengan SRG. Tercicilnya Apex 47 berulang-ulang. Ini jadi PR tersendiri ya untuk Old Vetnarnya. Mereka nggak punya badan selalu. Mereka selalu bermain dengan 4 melawan 5 dan memudahkan untuk Innocent-nya selalu bisa melepaskan tendangan demi tendangan di belakang. Ini lihat nih, lagi-lagi dari Apex 47 yang harus terkena volley shot berulang kali. Jadi stack dari Innocent dapat terus-terusan juga. Membuat mereka sangat sulit dan bahkan untuk pulang pun ya meskipun dapatin Lord tadi, mereka tidak ada yang bisa pulang. Langsung dijegal di bagian depan dan sekali lagi kita selalu melihat nih, lagi. Tuh lihat. Apex 47. Dipaksa, tadi lihat kok flicker tendangnya sama Yums langsung dipaksa di depan sana. Yap. Dan ini Lordnya nggak sempat keluar nih. Nih, pak, satu lagi. Sutota. Ngilang ya. Ini kesannya Sekis yang kumar, tapi ternyata ketika di depan sana zoning out dan gak ada following up dari seorang Rosa, udah malah Sekis yang bertahan hidup. Iya, itu tendang semuanya udah hilang lagi. Meledak begitu ya. Semua itu high loss loh. Tapi memang kalau main 5 langsung bisa ya, tapi kalau sendiri-sendiri ketemu Bruno itu susah. Iya. Oke, dan ini game cukup cepat setelah menit yang kelima langsung tersnowball, langsung habis di sana.